itu adalah gaya tekanan pada bidang ya yang terendam. Jadi gaya tekanan pada bidang yang terendam atau bidang datar. Jadi dilihat ya bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa ya gaya itu ya F itu adalah P kali A ya enggak? Jadi di gambar sebelah kanan atas ya itu ya benda ya posisinya itu miring ya terhadap permukaan air ya. Benda itu adalah yang berwarna merah. Coba kamu perhatikan ya. Benda itu adalah posisinya miring terhadap permukaan dengan mempunyai sudut alfa ya. Bendanya itu yang mana? Itu yang berwarna merah ya. Itu kalau kita lihat dari samping, ya kan? Itu yang perlu Anda perhatikan ya. Kemudian ya benda yang berwarna merah ini kalau kita lihat dari atas ya, dia berbentuk 4 persegi panjang. Itu yang apa? Warna hijau. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau kita mau lihatnya itu kita harus buat ya garis sumbu X ya tegak lurus ya terhadap benda miring ini, terhadap miringan ini jadi tegak lurus ya. Jadi sumbu X ini tegak lurus terhadap benda yang miring, ya kan? Dan berikutnya kita buatkan sumbu Y ya. Sumbu Y-nya itu adalah sejajar dengan benda miring ini. Itu dicermati, di gambar itu diperhatikan ya. Berikutnya ya, kita lihat ya luasan yang terkecil daripada benda itu ya. Ini digambar yang di apa yang di arsis yang warna hitam itu adalah di A ya. Itu bagian yang terkecil kan. Kalau bagian besarnya apa? A ya enggak? Kalau bagian terkecilnya adalah di A. Sudah, ya. Kemudian berikutnya ya, dari apa? Dari garis berat ya, daripada di A itu kita buat ya garis ya. Garis Y ya, itu sejajar dengan sumbu Y tadi kan, garis Y ya. Ke sumbu X ya. Itu namanya Y. Ya. Kemudian kalau apa? Kalau kita buatkan juga garis ya dari titik berat di A itu ya sejajar sumbu X, dia akan bertemu dengan garis yang miring yang berwarna merah ini, apa benda yang miring berwarna merah ini ya. Ya ketemu di titik P kan. Nah, apa? Dari titik ini kita buatkan garis vertikal ke atas, itu namanya H. Nah, coba kamu perhatikan itu kalau kita lihat matematiknya itu H itu apa itu? H itu sama dengan apa? Nggak usah dilihat yang sebelah kiri itu. H itu apa itu? Ketinggian, Pak. H itu adalah Y sinus alfa kan? Ya nggak? Sisi di depan sudut dibagi sisi miring, ya nggak? Benar nggak? Jadi H itu sama dengan Y sinus alfa. Jelas? Ya. Kemudian ya berikutnya ya. Berikutnya dari pusat benda yang berwarna hijau ya, itu adalah titik G ya enggak? Ini G ini adalah titik beratnya daripada
benda yang berbentuk segi empat ini, ya. Ini kita buat juga sama, ya. Kalau dari titik ini, ya, kita buat garis sejajar dengan sumbu Y, itu namanya Y0, ya kan? Kenapa dia Y0? Karena ini adalah pada titik berat daripada benda. Kemudian berikutnya juga kalau kita buatkan garis sejajar dengan sumbu X, ya. Kemudian dia akan memotong daripada benda yang miring tadi, kan? Ini kan kelihatan di atas. Kalau yang ini dari samping, kan? Dia bertemu dengan P0, ya. Dari titik P0 ini kalau kita buatkan garis tegak lurus terhadap muka air, ya, itu namanya H0, ya kan? Nah, ini kan ada hubungan yang sudah terbaca oleh Anda, ya, bahwa H0 itu adalah Y0 sinus alfa, ya enggak? Ada hubungannya, kan? Nah, demikian juga, ya, misalnya dari pusat tekanan, ya. Ini kan ada pusat tekanan, P ini adalah pusat tekanan. Ya. Kita buat juga garis, ya. Sejajar dengan sumbu Y tadi namanya YP, ya kan? Kemudian kalau kita buat juga garis sejajar dengan sumbu X, ya, akan bertemu dengan sudut akan bertemu dengan F, ya. F itu adalah pusat daripada gaya, kan? Atau pusat daripada tekanan, sehingga gaya itu adalah P0 kali A, kan? Nah, garis yang ini tadi ini bertemu dengan titik F tadi. Kemudian dari titik ini, ya, ke atas itu namanya HP. Itu sebenarnya ada hubungan juga. YP itu sama dengan apa? Tahu HP itu apa? HP itu adalah YP sinus alfa, ya. Jelas nggak itu? Jadi benda itu kan benda yang terendam, kan? Posisinya miring. Bagaimana cara kita menganalisanya? Ya seperti itu. Kita harus kalau dia miring pasti ada sudut, ya kan? Kalau dia ada sudut pasti ada hubungannya antara sinus dengan kosinus, ya. Coba mengenai gambar tadi, ada yang mau bertanya nggak? Jelas nggak itu? Yang warna merah itu kalau kita lihat dari samping, ya, dari samping kiri, ya, dari samping, dari depan. Kemudian kalau warna yang berwarna hijau itu dari atas, ya. Nah, kemudian baru kita analisa. Kan kemarin kita belajar, ya, bahwa F gaya itu adalah P kali A, ya kan? Bahwa gaya itu adalah F, ya. Itu adalah P kali A. P itu adalah tekanan, A itu adalah luas daripada benda yang terkena tekanan, ya. Nah, sekarang, ya, di dalam persoalan ini, di sini kan ini kan bagian dari kecil tadi itu di A, kan? Kalau di A itu berarti kan dia di F, ya kan? Gaya yang terkecil itu elemen yang terkecil itu di A. Jadi sama aja P F itu sama dengan P kali A. Kalau yang paling kecilnya adalah di F, ya kan? Di F itu sama dengan P kali di A, ya kan? Jadi yang berfungsi itu sebenarnya itu A-nya itu, kan? Ya kan? Yang berfungsi daripada F itu adalah DA-nya, kan? Kemudian kalau tekanan itu yang berfungsi itu apa? Kemarin kan sudah belajar. Kedalamannya. Kan itu terus berhubungan, kan? Jadi ini kan dapat kita tulis, kan? Ya. Jadi P itu bisa kita ganti dengan HY, ya kan? Bukan HY, kan? H kali gamma kali di A, kan? Dari mana? Tadi kan ada dibilang bahwa P itu adalah kedalaman kali gamma kali di A. Tetap, ya kan? Jelas, kan?
Kemudian tadi dijelaskan ya bahwa hubungan antara H dengan Y tadi ya, itu kan udah dikasih tahu bahwa H itu Y sinus alfa. Jadi H ini kita ganti dengan Y sinus alfa. Jadi di F yang di atas ini bisa ditulis dengan persamaan ini. Di F sama dengan Y sinus alfa kali gamma kali dA, ya kan? dA-nya tetap konstan. Sudah. Kemudian berikutnya bagaimana kalau kita akan mencari gaya tekanan totalnya, ya kan? Ya kita integralkan saja yang ini. Kalau apa F itu integral, hasil integralnya sama dengan F kan, di F itu hasilnya F kan. Nah, kemudian integral daripada ini Y ya sinus alfa kali gamma kali dA, ya kan? Kemudian oleh karena gamma sinus alfa itu adalah suatu konstanta, maka yang tinggal itu adalah YdA. Ya. Nah, kemudian ya kita perhatikan apa itu YdA, ya. YdA itu integrasi daripada YdA itu adalah merupakan momen statis bidang titik A. Ini adalah merupakan momen statis bidang A terhadap sumbu X yang besarnya itu sama dengan A kali Y0. Besar yang ini sama dengan A kali Y0 ya. Jadi integrasi daripada YdA itu sama saja dengan A kali Y0 ya. Ini adalah merupakan apa tadi? Momen statis ya. Momen statis bidang A terhadap sumbu X. Jadi ini bisa kita tulis. Jadi F itu ya berarti apa? F itu berarti A kali gamma 0 atau A kali P0 ya. Tadi udah dikasih tahu bahwa Y0 itu adalah apa? Pusat berat luasan bidang terhadap sumbu X ya. Jadi bisa kita tulis yang ini tadi. Jelas nggak? Jadi kalau kita singkat lagi rumusnya itu ini kan tinggal A kali P0. Mana A kali P0? A itu kan luasan keseluruhan kali P0. Jadi di mana tempatnya itu? Itu adalah di pusat daripada benda, ya kan? Pusat daripada benda. F itu gaya tekanan hidrostatis ya, jumlah gaya tekanan hidrostatis. A itu luasan bidang tekanan. P0 itu adalah tekanan hidrostatis pada pusat berat bidang ya, pada pusat berat bidang P0. H0 itu jarak vertikal antara pusat berat benda dan permukaan zat cair. Jelas ya analisa daripada ya apa namanya bidang yang terendam yang posisinya miring ya.
Jadi persamaan itu berarti dia akan menunjukkan bahwa gaya hidrostatis itu adalah sama dengan perkalian antara luas bidang tekanan pada pusat berat yang bekerja tegak lurus bidang tersebut. Ya enggak? Ya. Jadi gaya hidrostatis itu adalah sama dengan perkalian antara luas bidang dan tekanan pada pusat berat yang bekerja tegak lurus. Ya, itu adalah F sama dengan A kali P0. Itu adalah besarnya kan. Nah, sekarang tempat dia bekerja ya. Nah, sekarang tempat dia bekerja itu bagaimana? Gaya hidrostatis ya, itu bekerja pada pusat tekanan P yang tadi kan. Yang terletak jaraknya itu ya, sejauh antara titik P itu ke sumbu X itu adalah YP. Jadi kalau kita lanjutkan bahwa ya, Pak, persamaan itu apa itu? Jadi momen gaya hidrostatis terhadap titik nol itu adalah sama dengan jumlah momen yang bekerja pada seluruh luasan terhadap sumbu X, ya kan? Coba. F kali YP itu sama dengan integrasi daripada PDAY tadi kan. PDAY itu tadi sama dengan F kali apa tadi? A kali Y0 kan. Jadi itu sama saja dengan kalau dengan F ya. F itu adalah gaya totalnya kali YP itu sama saja dengan integrasi daripada P kali DA kali Y ya kan. Jadi P ya, P itu bisa diganti dengan HY tadi kan, DA itu kali Y itu kan kita selesaikan. Jadi sama dengan integrasi gamma kali Y sinus alfa kali DA kali Y. Kalau kita masukkan ya, coba itu kalau kita masukkan. Jadi F kali YP itu sama saja dengan gamma sinus alfa kali integrasi batas A Y kuadrat kali DA. Ya kan? Sama kan? Terus kita uraikan lagi. Apa yang kita harus dilihat di situ? F tadi apa? F tadi katanya kan A kali 0 ya, kali YP kan sinus alfa. Jadi itu sama dengan gamma sinus alfa kali integrasi Y kuadrat kali DA. Nah sekarang ya, kalau kita mencari YP ya, artinya panjang YP itu berarti integrasi daripada Y kuadrat itu ya, kali DA kali A dibagi Y0. YP kan? Nah, sekarang apa? Kalau kita keluarkan YP, kalau kita keluarkan YP ini kan, ini dibagi ini kan, ini Y apa namanya gamma sinus alfa habis ya enggak? Jadi tinggal integrasi daripada A Y kuadrat kali DA dibagi A dibagi Y0.
Nah, kemudian apa namanya integrasi daripada Y kuadrat dA itu adalah momen inersia bidang A terhadap sumbu X. Itu I kan simbolnya kan. Kemudian A kali atau luasan kali jaraknya A kali Y0, Y0 itu kan setengah daripada H ya enggak? Ya. Ingat enggak tadi? Ini tadi. Ini kan setengahnya ini nih. H0. Ini kan H0 nih. Ini kan H0 ini. Ini dari sini ke sini kan sama dengan setengahnya kan. Ini kan asnya kan di tengah-tengah. Jadi luasan kali jarak Y0 atau setengah Y ya sama aja itu momen inersia statis bidang A terhadap sumbu X. Itu disingkat dengan S ya. Jadi YP itu adalah inersia dibagi S. Itu aja inersia dibagi S, tapi inersianya itu terhadap sumbu X kan? Ya kan? Sekarang kalau inersia ya terhadap sumbu X ya. Sumbu X itu kan di bawah kan, inersia itu kan di sebelah atasnya. Jadi kalau I0-nya itu berapa? Jadi kalau dia inersia itu adalah I itu adalah I0 ditambah ya. Inersia ini adalah ya I0 ditambah A kali kuadrat jarak dari titik 0. Jadi setengah daripada Y0 ya. Jadi Y0 kuadrat. Jadi kalau YP ini kalau kita mau apa? Kalau mau kita perjelas lagi itu adalah YP itu sama dengan Y0 ditambah I0. Ya kan? YP itu sama dengan Y0 ditambah I0 dibagi A kali Y0. Ya. Yeah. Jadi tadi E sama dengan E0 ditambah A kali Y0. Ya. Maka YP itu adalah E0 ditambah A kali Y0 dibagi A kali Y0. Sehingga YP itu sama dengan Y0 ditambah I0 ditambah A kali Y0 dibagi A itu adalah luasannya kali Y0. Ya. Nah itu tadi yang keterangan dari gambar tadi ya. YP itu adalah jarak searah bidang antara pusat tekanan dan permukaan cat cair. Ya. Y0 itu jarak searah bidang antara pusat berat bidang dan permukaan cat cair. I0 itu momen inersia bidang terhadap sumbu yang melalui pusat berat bidang. Sekarang mengenai apa? I0 itu udah tahu belum? Alizan, tahu nggak dengan I0? Hah?
Belum, Pak. Muhammad Rijal. Tahu dengan E0 enggak? Abdan. Abdan, ngerti nggak dengan E0 itu apa? Nggak ada yang tahu. E0 itu apa? Delia, E0 itu apa? I0, Pak. Hah? I0. Ya. Apa yang dimaksud dengan E0 itu? Momen inersianya. Pada Sumbu Y. Sumbu X. Jadi I0 itu adalah inersia pada perpotongan titik berat benda itu baik dia terhadap sumbu Y maupun sumbu X, ya. Jelas nggak di tengah-tengah dia? Kalau I tadi itu adalah dia tidak berpusat, tidak pusat benda dia di dalamnya kan. Nah, nilainya itu udah tahu kan berapa kalau dia momen inersia titik nol. Kan sudah belajar matematika. Kokoh apa namanya? McBan. Udah belajar belum? Momen inersia. Kalau dia 4 persegi panjang, berapa I0-nya? Baik, itu harus diingat itu. Kita akan menentukan YP itu sama nih Y0 ditambah I0 ditambah A kali Y0 kuadrat dibagi AY0 kuadrat. Siapa yang mau bertanya? Kalau enggak, Bapak yang mau bertanya. Sekarang kamu kerjakan ini. Misalnya benda berbentuk 4 persegi panjang. Ya. Ya 4 persegi panjang tegak lurus terhadap permukaan air. Sekarang tegak lurus saja terhadap permukaan air. Berbentuk 4 persegi panjang, ya. Perhatikan. Sisi atasnya itu ya itu pas di atas permukaan air, ya, sisi atas. Ya. Panjangnya itu H, lebarnya itu B, ya. Coba buktikan ya, pusat tekanan atau pusat gaya itu berada di 2/3 H. Dengan rumus ini. Buktikan dengan rumus itu. Kemarin itu kan Bapak bilang itu kan garis berat daripada apa namanya diagram tekanan kan. Ya, kalau dia berbentuk 4 persegi panjang itu akan bermasalah pada kalau bendanya nanti berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, berbentuk trapesium, beda. Makanya kita harus tahu akan menganalisis ya pusat tekanan kalau benda itu miring ya. Bentuknya segi 4, dia akan mengeluarkan apa namanya rumus seperti ini nih. Bahwa YP itu sama dengan Y0 ditambah I0 ditambah A kali Y0 kuadrat dibagi A kali Y0. Ya kan? Nah, coba buktikan.
Buktikan ya, waktunya 5 menit. Sudah ya. Coba ini Muhammad Hilman. Coba dijawab. Pakai rumus YP sama dengan Y0 ditambah Y0 plus A. Y0 kuadrat dibagi A, dibagi Y0. Masih belum bisa, Pak. Itu sudah ada rumusnya. Iya. Itu yang di apa? Yang di whiteboard itu kelihatan nggak tadi? Kelihatan, Pak. Nah, itu yang ditanya itu, buktikan itu bahwa itu 2/3 itu kemarin kita ngasih tahu bahwa itu 2/3, di bawahnya 1/3. Nah, 2/3 itu kalau pakai rumus ini, benar nggak? Kalau dia salah, berarti salah itu tuh. Buktikan dengan rumus ini. Iya, Pak. Bentar saya coba lagi, Pak. Ini coba kamu hitung ini. YP sama dengan Y0. Y0 itu kalau digambar itu apa? Setengah H. Masukkan setengah H ditambah.
I0 itu apa? I0. Inersia pada titik pusat dari benda. Apa? Rumusnya. Siapa yang bisa? Rizky, bisa nggak? I0 itu apa rumusnya? Seper 12 B kali H pangkat 3. I0. Plus. A itu apa? A. A itu kan luas. Luas itu sama dengan apa? B kali H. Y0 kuadrat. Y0 tadi apa? 1/12 B H pangkat 3, Pak. Y0 yang ditanya. Tadi kan I0. Tadi itu, Pak. Setengah H, Pak. Setengah H. Apa? Setengah H. Setengah H kuadrat. Ya, Pak. 1/4 H kuadrat. Dibagi A itu tuh apa? A. Siapa yang jawab tadi? Berapa A? Panjang kali lebar, Pak. B kali H. Y0 tadi apa? Setengah H. Coba selesaikan itu. Benar nggak itu 2/3 itu? Ya, Pak. Benar, Pak. Hah? Benar. Siapa yang bicara tadi? Siapa? Saya, Pak. Tunjuk tangan. Hilman, Pak. Saya, Pak. Dirman, mana? Dirman. Iya, saya, Pak. Benar nggak itu? Benar, Pak. Nah, itu berarti kan menghitungnya kayak gitu kan? Iya, Pak. Kalau kemarin itu berdasarkan titik berat daripada diagram tekanan, ya enggak? Sehingga dari segitiga itu diagram tekanannya berbentuk segitiga, ya, terhadap permukaannya 2/3. Nah, sekarang kalau kita buktikan dengan YP. Dari mana YP tadi analisisnya? Kalau benda itu miring, ya kan? Nah, kalau benda itu miring itu sama hitungannya. I0-nya berapa, Y0-nya berapa, A-nya berapa, ya kan? Sudah ngerti ya, di situ ngerti, tahu kan? Kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah ditanya dan penyelesaian sudah tahu ya. Nah, sekarang yang yang inersia tadi kamu perhatikan ya. Coba. Yang tadi yang ditanya tadi ini nih, bentuknya ini. Ya kan? Bentuknya yang gambar sebelah kiri di atas itu berbentuk 4 segi panjang, lebarnya itu sama dengan B, ketinggiannya H kan? Ya enggak?
Yang dikatakan I0 itu lewat mana sumbunya itu? Lewat sini nih, garis berat ini nih. Ya, ya kan? Ya, jadi I0 itu Anda ingatkan bahwa ya sumbu X-nya itu melalui titik berat benda itu, ya kan? Nah, kalau dia segitiga mana garis beratnya? Di sini, ya kan? Kemudian kalau dia lingkaran, di mana? Itu adalah di titik pusat lingkarannya, dia melalui sumbu X-nya, ya. Dan berikutnya, kalau dia berbentuk lingkaran. Nah, ya saya minta ya Anda tuh harus tahu loh yang namanya I0 12 BH pangkat 3 itu dari mana? Siapa yang enggak tahu? Siapa yang belum tahu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah tahu, sekarang tunjuk tangan. Siapa yang sudah tahu? Ada enggak? Siapa yang belum tahu? Diam semua. Ini Anda itu kan sudah belajar matematika 1-2 itu kan integrasi itu kan sudah belajar. Coba ini dari mana ini? Tanyakan dengan apa yang mengajar apa matematika itu. Tanyakan kayak apa itu mencari inersia itu. Jadi ya sekarang ya YP itu ya pusat tekanan itu gaya itu kan sudah jelas tadi kan yang ini kan ya. Yang ini tadi. F itu sama dengan A kali P0 ya kan itu besar dari F ya. A kali P0 itu besar F. Jadi A kali P0. P0 itu apa? Anda sudah tahu P0 itu sama dengan H0 kali gamma. H0 itu apa? H0 itu adalah ya jarak ya dari pusat benda ke permukaan. A itu adalah luas benda itu. Jadi sudah jelas kan di sini kan. Jadi kita harus pakai rumus ini sekarang. Kenapa? Karena ya, yang kemarin itu kalau dia berlaku 4 persegi panjang seperti contoh. Kalau dia lingkaran, ya luas lingkaran. Kalau dia segitiga, luas segitiga. Kalau dia trapesium, ya kan berbentuk trapesium. Jadi yang berpengaruh itu bentuk daripada benda itu. Dia berbentuk trapesium, lingkaran, segitiga, ya itu kan. Sekarang kalau dia trapesium, berapa pusat tekanannya? Kalau totalnya 1 kan, itu pasti di titik berat daripada trapesium kan. Tapi sebenarnya uraiannya itu berapa? Berapa posisinya? Kalau dia berbentuk trapesium. Ada berapa? Ada berapa bentuk benda kalau dia trapesium? Itu kan harus kita bagi kan? Pertama segitiga kiri kanan, ya kan? Ya kan? Yang pertama segitiga sebelah kirinya, kemudian yang kedua segitiga sebelah kanannya. Ya. Kemudian yang 4 persegi panjangnya kan kayak gitu. Jadi itu tadi harus tahu kan? Harus tahu ya. Jelas harus tahu yang ini harus tahu inersia itu harus tahu ya. Dari mana datangnya harus tahu. Jadi kita lanjutkan ya sekarang ya. Gaya tekanan pada bidang yang terendam yang berbentuk lengkung ya kan. Jadi kalau berbentuk flat kan berbentuk rata kan. Kalau berbentuk lengkung, misalnya lambung daripada kapal kan. Pokoknya apa saja yang bentuknya itu
lengkung, kan bisa kita hitung. Ini yang terendam kalau dia berbentuk lengkung ya. Nah, ini apa namanya gambar ya, kamu lihat ya dulu gambar, ya kan? Gambar ini kan menganalisisnya itu gampang, cuman gambarnya perhatikan AB ya. Ya, benda itu AB yang berwarna biru, ya kan? Jadi sebenarnya ya, tekanan daripada benda ini kan tegak lurus terus sebenarnya dia terhadap bidangnya kan, tegak lurus terhadap bidang ya enggak. Jadi kayak gini dia kan, coba lihat dia apa di gambarnya itu ada vektornya 1 2 3, dia kan tegak lurus tegak lurus tegak lurus tegak lurus ya kan? Ya kan? Jadi kalau dia seperti ini bagaimana cara kita menganalisisnya itu seperti apa? Ya. Jadi kita menganalisisnya itu sama ya. Sama ya, kita ambil bagian yang terkecil daripada lengkung itu, kita ambil bagian yang terkecilnya ya. Pasti pada titik itu dia membentuk apa? Terhadap bidang itu membentuk sudut ya kan, bagian kecilnya kan. Bagian kecilnya itu DA ya kan. Dengan kedalamannya dari muka air itu H kan? Ya kan? Bagian yang terkecilnya itu adalah DA. Jadi gaya pada DA itu berarti DF kan? Kalau dia A pasti F kan? Kalau dia DA pasti DF, ya kan? Ya. Itu kemudian kita apa? Kita uraikan ke arah sumbu X dengan sumbu Y, ya kan? Jadi DFX arah sumbu X ya. Kemudian DFY arah sumbu Y ya. Sudah. Jadi bagaimana cara kita melihatnya? Kita melihatnya, menghitungnya itu H yang mana? A ke B ini kan bentuknya lengkung ya. Jadi kita ambil saja yang bidang perspektifnya. Jadi hanya itu sebenarnya dari sini ke sini yang untuk bidang lengkung arah dari gaya-gaya sejajar sumbu X ya kan. Kemudian ya untuk gaya vertikal ya, itu searah dengan sumbu Y ya. Ya kan? Yang mana? Berarti kan air yang di atas daripada AB ini kan, air yang di atas. Jadi volume air AB ini ke atas itu adalah ya bekerja pada bidang lengkung AB, ya enggak? Kayak mangkok dia kan? Ya kan? Kalau mangkok itu di wadah, jadi tekanan mangkok di bawah itu di dalam air itu bukan yang di dalam mangkoknya aja. Kalau yang vertikalnya itu sampai ke permukaan. Ya kan? Nah, sekarang analisisnya gimana ya? Kita lihat ini apa komponen gaya arah sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Tadi udah dijelasin ya. Itu apa namanya ya? Bagian yang terkecil arah sumbu X itu adalah DF sinus alfa, ya kan? DF itu sudah tahu, DF itu apa? PDA kan udah tahu, di pangkal tadi udah tahu kita kan? PDA ya, PDA sinus alfa. Terus P itu apa? Gamma kali H. Kali DA sinus alfa itu arah sumbu X. Kemudian arah sumbu Y ya, berarti kan kita urutkan arah sumbu Y itu berarti dia kosinus alfa. Tetap PDA kosinus, cuman beda itu sinus dan kosinus saja. Jadi artinya gaya ya, gaya searah sumbu Y itu sama dengan H kali gamma kali DA kosinus alfa. Sekarang yang mana yang dikatakan proyeksi elemen bidang lengkung pada bidang vertikal ya? DAY ya. Jadi kita uraikan DAY itu adalah proyeksi elemennya kan, DAY-nya luasan, maksudnya kan luasan arah mana? Arah Y kan. DAY itu sama dengan DA sinus alfa.
proyeksinya kan? Proyeksi luasan arah Y. Kemudian proyeksi elemen bidang lengkung pada bidang horizontal. Arah sumbu X kan, bidang horizontalnya. Di A X, ya, di A kosinus alfa. Ya kan? Sudah. Kemudian komponen gaya arah sumbu X-nya. Komponen gaya. Jadi fx itu sama dengan diferensial integrasi daripada dfx. Dfx ini masukkan, dfx dari mana? Ini kan? Ya. Fx ini masukkan, dfx itu masukkan dalam sini. Berapa hasilnya? Itu ya ternyata bahwa ya gaya ya arah sumbu X itu sama dengan gamma kali H0 kali AI. Jadi arahnya sumbu X tapi luasannya luasan arah sumbu Y. Ya kan? Luasan yang ini kan? Ya kan? Itu sama aja komponen gaya arah sumbu Y itu berarti luasan terhadap sumbu X kan? Ini luasan sumbu X ya. Nah, ini juga sebenarnya yang sama dengan jumlah daripada air yang ada di atas di atas daripada bidang lengkung AB. Air A, B, C, D ya kan untuk arah vertikal atau sumbu Y. Jelas? Jadi FY itu sama dengan gamma kali volum ya. Volum yang mana? Volum ABCD. Jadi gaya total pada permukaan lengkungnya berapa? Gaya totalnya berapa? Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ya vektornya tadi jadi fx dengan fy-nya ya. Kalau dia membentuk segitiga ya, coba ini kamu perhatikan. Ini tadi kan berbentuk segitiga nih. Ya kan? Ini fx-nya dapat. Fy-nya dapat. Nah, sekarang ya gaya total pada bidang lengkungnya berarti tetap kan di F tadi, F kan, ya kan? Yang ini kan yang merah kan? Jadi kalau kita akan mencari ini ya, dari dua vektor di FY dengan dfx itu berarti kuadratnya. Ya kan? Jadi F totalnya itu adalah akar daripada dua kuadrat itu, dua sisi kuadratnya. Jelas nggak? Jadi F nilai daripada gaya total pada bidang lengkung itu sama dengan F akar daripada fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Ya. Apa yang mau bertanya? Pak, izin menjelas sedikit, Pak. Apa? Ada mahasiswa tadi tuh, Pak, dia terkeluar dia tadi disconnect, Pak, gara-gara sinyalnya terganggu tadi, Pak. Dia mau join lagi tapi belum di ACC, Pak. Itu bukan urusan Anda, itu disuruh bertanya. Anda itu disuruh bertanya mengenai yang ini ya. Kita ini keluar kuliah kan, kalau kuliah ini harus benar kan. Baik di kelas maupun lewat daring ini kan sama, nggak ada ceritanya.
Izin bertanya, Pak. Yang mana? Itu kan digambar pada satu titik, Pak. Itu kan bentuknya lengkung. Otomatis per titiknya, kalau menurut saya, Pak, beda kemiringannya, Pak. Berarti itu harus dicari per titik atau bagaimana, Pak? Ya dicari per miringnya berapa, ya kan? Ya, pada setiap titiknya itu dicari berapa, ya, jelas nggak? Jadi diuraikan lengkungnya itu berapa lengkung ini, berapa lengkung ini. Ini kan satu lengkung ya. Ini kan satu lengkung, dari sini ke sini satu lengkung. Ya, itu kan contohnya secara global kan kayak gitu. Kemudian yang ini sampai ke sini adalah 2 lengkung, yang ini 3 lengkung. Jadi sebenarnya F-nya itu ada 3 macam. Kalau mau diuraikan kan. Jadi setiap sudut perubahan bidang lengkungnya itu adalah sudut daripada alfa itu. Ini yang terjadi seperti ini, lengkung ini ada di lambung kapal kan, yang di muka kapal itu, di lambungnya itu nggak berbentuk kan dia kan. Tapi kalau dia apa lingkaran itu kan satu lingkaran dia kan, satu lengkungan kan, satu arah kan. Sudutnya sama di setiap titik. Kalau dia berubah-ubah, jadi kalau dia berubah itu tetap sudutnya itu berubah, ya kan? Dicari berapa macam bidang lengkungnya. Ini sampai ke sini nih 1, ini kan 2, 3 misalnya. Jadi dia 3. Pada titik yang ini di sini ya kan. Kemudian pada titik yang lurus ini kan dia kan di sini. Kemudian yang di sini nanti di bagian sininya. Lanjutkan ya. Sekarang kita lanjut kepada keseimbangan benda yang terapung ya kan. Benda itu kan terapung kan, keseimbangannya seperti apa? Sama pendahuluan, kemudian hukum Archimedes itu harus tahu, kemudian stabilitas daripada terapung, kemudian stabilitas daripada benda yang terendam itu seperti apa. Jadi benda yang terendam itu ya di dalam zat cair itu akan mengalami tekanan ya pada permukaan. Maksudnya permukaan mana? Permukaan yang terkena air itu kan. Jadi kemarin sudah dijelasi ya bahwa komponen horizontal itu tekanan itu bekerja pada benda itu sama ya. Berlawanan arah dan saling meniadakan. Jadi saling isi mengisi atau ada keseimbangan ya. Jadi kalau dia tekanan yang vertikal itu tidak saling meniadakan. Kenapa? Karena sebelah atasnya itu kan kosong, yang di bawahnya itu ada. Kemudian komponen gaya vertikal yang ditimbulkan oleh zat cair pada permukaan atas benda, komponen ke atas bekerja pada permukaan di bawah benda. Ya. Jadi bagaimana bentuknya itu tadi yang Bapak bilang tadi seperti wadah itu semuanya itu menekannya ke bawah. Kemudian tekanan tiap satuan luas itu bertambah dengan kedalaman. Ya. Jadi tekanan setiap satuan luas itu bertambah dengan kedalaman. Jelas nggak? Kemarin udah dijelasi itu. Jadi makin dalam itu tekanannya itu akan bertambah. Kemudian komponen arah ke atas itu lebih besar daripada komponen arah ke bawah.
Sehingga ada resultan yang merupakan ya gaya itu disebut gaya apung kan. Jadi sebenarnya dia tuh jumlahnya itu kan kalau dia tekanan ke bawah dengan ke atasnya itu ya berapa selisihnya itulah namanya gaya apung ya kan. Mana yang ke atas, mana yang ke bawah. Yang ke atas itu adalah besar air yang dipindahkan, yang ke bawahnya itu berdasarkan berat daripada benda itu. Contohnya misalnya kapal ya kan. Pelampung, ini kan pelampung nih. Kapal, pelampung. Kemudian ponton. Ponton itu adalah pelabuhan ya. Ponton yang kecil ya bisa ngantar jemput dari seberang hilir ke seberang ulu misalnya di Palembang. Dulu sebelum ada yang namanya Ampera itu kan pakai ponton. Ke 16 hilir ke 7 ulu itu pakai ponton dulu. Ya kan? Mondar-mandir, mondar-mandir. Jadi contohnya ini kan, ini kapal laut ya. Ini kalau dia apa? Pelampung ya kan? Pelampung itu apa? Ban mobil ya. Ada juga dari ban mobil kalau dulu, kalau sekarang itu sudah dibuat itu untuk pelampung ya. Kemudian ponton itu ada salah satu contohnya kan. Itu ada apungnya, ada gaya apungnya. Jadi Anda itu harus berpikir, ya harus bertanya juga kan dengan hati Anda kan. Gimana apa pertanyaan? Kenapa dia terapung? Kenapa dia melayang? Kenapa dia tenggelam? Kan kayak gitu kan? Archimedes itu kan jelas tetap kan? Apa namanya hukumnya seperti itu kan? Tapi Anda itu harus mempunyai pertanyaan kan? Kenapa dia terapung? Kenapa dia melayang? Ya kan? Kenapa dia tenggelam? Supaya dia tenggelam harus diapain? Supaya dia jangan tenggelam harus diapain? Jadi harus kita apa? Harus kita desain atau kita rencanakan yang permukaan yang terkena di air itu diperluas ya kan? Ya kan? Contohnya kapal kecil kan, kecil muatannya. Kapal besar, besar juga muatannya kan kayak gitu logikanya. Itu hukum Archimedes itu udah dijelasin itu panjang lebar tadi. Lanjut ya, coba lihat itu sebuah benda ya sembarang terendam dalam cair diam. Lihat gambar ya kan, gambar merah itu bendanya yang merah sebelah kanan. Tadi kan udah dijelasin kan.
Jadi gaya yang bekerja yaitu tekanan hidrostatis pada seluruh permukaan benda dan berat sendiri benda. Fx, coba lihat batas Fx-nya itu mana? Gaya horizontalnya, ya kan? Ini batas bendanya kan, batas benda ini kan, di atas benda ini kan, pas di atas benda ini. Kalau yang di atasnya ini kan putus-putus, berarti ini kan tidak ada kan? Itu Fx, ya kan? Sekarang Fy ya, jumlah daripada gaya-gaya vertikal kan, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ya kan? Yang ke bawah berapa, yang ke atas berapa. Ya kan? Itu kan bisa dihitung. Gaya tekanan ke bawah pada permukaan tadi ya, coba atas benda FD tidak sama dengan gaya tekanan ke atas atau FO. Jadi FB itu ya gaya buoyancy ya. FB itu adalah gaya buoyancy ya. Sama dengan gaya ke atas dikurang gaya ke bawah. Jadi buoyancy-nya itu totalnya kan, yang mana yang dikatakan buoyancy itu? Yang ke atasnya berapa? Berapa hasilnya? Apa sisanya kan? FU yang ke atas ya, up, yang FD itu adalah ke bawah. FB itu adalah gaya buoyancy-nya itu adalah gaya ke atas dikurang gaya ke bawah. Nah, itu ada gambar sebelah kanan pojok ya. Itu ada benda ya, berbentuk 4 persegi panjang ya. Coba kalian perhatikan, ini adalah permukaan air kan, ya kan? Sekarang titik berat daripada benda itu keseluruhan itu adalah garis yang putus-putus berwarna merah ya. Itu di titik G ya enggak? Ya. Kemudian ya, gaya ke atas itu adalah ya sebesar benda yang terendam, yang mana? Itu yang garis putus-putus biru ya. Ini kan? Itu kedalamannya tuh lebih kurang apa? Lebih kurang D kan? D itu adalah singkatan daripada drap ya. Drap maksudnya itu yang tenggelam ya, atau sarat ya. Jadi ya, gaya apung itu sama dengan berat volume zat cair yang dipindahkan oleh sebagian benda yang berada di bawah permukaan zat cair kan. Ya kan? Sudah berulang kali itu kan? Kemudian air, apa namanya, benda yang tenggelam atau yang masuk ke dalam air itu disingkat dengan D kan. D itu adalah sarat ya, sarat atau drap ya. Kemudian pusat apung B yaitu titik yang di mana dia tuh bekerja pada daerah yang tenggelamnya kan. Kemudian pusat apungnya itu di mana? Itu adalah titik potongan daripada yang terendam. Pernah belum melihat apa namanya kapal? Saya tanya, pernah enggak? Pernah, Pak.
Di depannya itu di depan kapal itu ada tulisan kan? Ada tulisan enggak? Ya. Mulai dari bawah itu kan 01 terus sampai ke lambung itu kan ada ininya. Ada ukurannya kan? Nah, itu sebenarnya dari pabrik yang membuat kapal itu sudah ditentukan apa namanya? Syarat daripada dari kapal itu. Nanti muatannya batas berapa meter dari bawah kan? Dia kan nggak boleh liwat dari situ. Ya nggak? Jadi kalau Anda itu ke pelabuhan atau naik kapal, kalian perhatikan itu kan ada nomornya kan, berapa dari 0 sampai ke atas itu kan untuk menunjukkan syarat. Jadi apa namanya dokumen dari kapal itu kapal itu dia batas mana dia tuh harus dimuatkan ya kan. Jadi jangan diliwati daripada muatan itu. Kenapa? Itu kan sudah didesain dan dihitung kan, ya enggak? Pusat apungnya di mana, nanti kalau kena ombak sebesar berapa, oleng atau tidak, terbalik atau tidak, kan kayak gitu. Ya. Jadi di dokumen itu kan ada, itu sama saja dengan mobil, tahu enggak mobil? Kendaraan. Itu kan muatan udah tentukan berapa. Ya kan? Misalnya mobil pribadi berapa orang, muatnya berapa, mobil truk berapa ton, kan kayak gitu ya kan? Kapal itu sama, ya. Makanya itu banyak kejadian kapal kita ini banyak karam ya kan? Muatannya 10 ton ya kan? Orang membuatnya di pabriknya, di industri kapal itu muatannya misalnya 1000 ton ya kan? Tahu-tahu supaya cepat ngangkutnya dimuatkannya 2000 ton. Ya kan kayak gitu kan? Nah, itulah akibat daripada itu kan. Jadi untuk apa orang membuat, mendesain, menghitung? Itu kan orang sipil yang menghitungnya itu. Untuk apa dihitung? Ya kan kalau mau dia kan. Coba kamu perhatikan. Kita ini mobil truk itu tahu nggak? Itu tahu nggak 8 ton. Ya. Truk itu 8 ton. Dimuatkannya berapa? 15 ton. Sehingga dia mogok di jalan, macet dibuatnya kan? Puso, misalnya puso yang besar itu 20 ton ya kan, dimuatnya 40 ton ya kan, rusak macet jalan kan, kayak gitu kan kerja kita ya enggak. Coba kamu perhatikan itu kalian nanti akan memberesi yang kayak gitu tuh, jangan seperti itu kan. Nah, itulah yang namanya mahasiswa itu harus belajar. Kenapa dia harus begini, harus dihitung, kenapa? Karena ganggu orang lain kalau dia misalnya rusak. Remnya jeblong, ya nggak terangkat oleh remnya tuh. Remnya tuh kan kekuatannya misalnya kan 8 ton, ya nggak? Diisi 15 ton, akhirnya turun jurang, dia ngerem, pecah remnya, nabrak. Jadi kayak gini ya, kita ini kan mampu make, mampu beli, cuman makainya nggak mampu. Peraturannya nggak ditaatinya, kan kayak gitu kan. Nah, jadi Anda itu kan untuk ngitungnya begini, begitu, segala macam itu ada gunanya. Kenapa harus dihitung tuh kenapa? Ya kan? Supaya tidak mencederakan orang lain, ya kan? Kalau orang mau mati, mau apa ya silakan. Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita berpikir? Kan kayak gitu kan ada gunanya, ya. Kan nggak ada gunanya. Orang sekolah itu untuk apa? Ada tujuannya. Supaya kemampuan dia, kepintaran dia itu ada manfaatnya untuk orang lain, ya. Bukannya kita itu cuma untuk mencari uang saja, untuk kekayaan saja, tidak. Untuk apa kita kaya kalau orang lain itu susah? Kan kayak gitu kan, tujuannya seperti itu. Orang sekolah itu untuk apa? Kita ngitung-ngitung untuk apa? Susah-susah untuk apa? Itu punya tujuan, ya kan? Oke ya, jadi kayak gitu, punya tujuan. Kita ngitung kenapa dia harus ada ukurannya, kenapa? Kenapa kita sekolah? Ada tujuan juga, kan kayak gitu. Jadi sampai di sini dulu ya. Itu sudah banyak. Tadi kalau Anda perhatikan mulai dari 1 sampai ke 4 itu sudah banyak ilmu Anda itu. Yang namanya
ilmu mekanika fluida itu. Sekarang itu sudah bisa membuat ponton, menghitung ponton, ya kan? Mengatakan bahwa itu karam, itu nggak boleh dimuati, itu melalui apa? Melewati batas dari muatan, kan? Itu sama, ya kan? Di kapal sama, di mobil sama, semuanya itu sama. Kalau semau-mau kita, untuk apa kita sekolah? Kira-kira kan kayak gitu. Dan apa kemampuan kita itu kan bisa untuk orang lain. Jadi sampai di sini dulu ya pelajaran kita ya. Nanti apa yang namanya tugas ya. Nanti itu biasa ya, nanti ada di emailkan ya kan. Itu dikerjakan. Yang kemarin tuh ngerjakan semua nggak? Yang tugas kemarin. Kerjain, Pak. Untuk mengerjakan itu untuk bukan untuk menghilangkan menyelesaikan masalah membuat, bukan. Itu manfaatnya untuk apa? Supaya Anda tuh belajar, ya kan? Kalau Anda minta buatkan sama orang lain, Anda tidak belajar, nggak ada gunanya. Sama aja dengan muatan tadi. Anda lebih-lebihkan, ya kan? Akhirnya celaka untuk orang lain. Kalau Anda tidak buat sendiri, akhirnya kawan Anda bisa, ya kan, jawab, ya kan, Anda sendiri nggak bisa. Jadi kita nih hidup kan berkaitan, kan, semuanya itu berkaitan, berhubungan, ada manfaatnya. Ya, jadi sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.